Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 205. Pria itu berpikir sejenak dan menatap Duan Changhai. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lupakan saja. Lupakan? Hehe. Duan Changhai mencibir. Orang ini melumpuhkan salah satu lengan putraku, dan sekarang dia melumpuhkan kaki macan tutul. Bagaimana akun ini bisa diselesaikan seperti ini? Tidak peduli siapa dia harus membayar harga yang mahal. Kalau tidak, apa keagungan Fei Daomen saya? Teriak Duan Changhai dengan aura yang menakutkan, dan suaranya seperti guntur. Saat malam tiba, cahaya bulan yang terang menyelimuti kota Tianhai, dan langit bertabur bintang. Di dermaga nomor 7 di kota Tianhai, lampu di sini transparan saat ini, dan sebuah kapal kargo berlabuh di samping dermaga, dan berbagai kontainer besar ditumpuk di samping dermaga. Sebuah truk kontainer besar mengangkut kontainer-kontainer ini ke kapal barang, dikelilingi oleh sekelompok pekerja dengan pakaian bergerak. Di bawah penutup malam, Daniel Bastian dan Vanya Valona datang ke sini, langkah kaki mereka tenang, tanpa menarik perhatian siapapun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Vanya Valona menatap Daniel Bastian dengan suara rendah dan bertanya. Hei, bukankah seharusnya aku menanyakan pertanyaan ini? Kenapa kamu bertanya padaku? Kamu membawaku ke sini, Daniel Bastian melengkungkan bibirnya. Vanya Valona langsung memelototi Daniel Bastian, dan hendak mendekati depan, siap untuk memeriksa apakah harta ini ada di sini. Tunggu. Daniel Bastian tiba-tiba meraih tangan Vanya Valona, dan yang terakhir menatapnya, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, harta ini disembunyikan di dalam wadah ini. Daniel Bastian berkata dengan ringan. Bagaimana kamu tahu? Vanya Valona terkejut, melihat wajah bingung Daniel Bastian. Ada senyum lucu di sudut mulut Daniel Bastian, dengan sepasang mata super tembus pandang, dia secara alami dapat melihat apa yang ada di dalam wadah ini dalam sekejap. Tapi, ada hal lain di dalam wadah ini, kata Daniel Bastian, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Ada lagi? Ada apa? Vanya Valona terkejut. 17 atau 18 tahun gadis? Gadis? Mungkinkah mereka masih menculik orang? Vanya Valona tampak terkejut, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berseru. Aku memikirkannya, ada yurisdiksi lain di yurisdiksi kami sebelumnya. Saya telah menerima banyak kasus gadis hilang dari keluarga miskin atau yang kedua orang tuanya telah meninggal, dan penyelidikan tidak membuahkan hasil. Keji, dan grup yang ini berani melakukan hal semacam ini dengan mereka, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Oke, Kapten Bastian, tolong pelankan suaramu, atau mereka akan mendengarkanmu. Di sini, ada banyak tuan tersembunyi di sini. Daniel Bastian melihat sekeliling, ekspresinya sedikit terkonsentrasi. Aku akan menelepon biro sekarang, kata Vanya Valona, dan hendak menelepon. Pada saat ini, Daniel Bastian berkata, apa gunanya menghubungi kantor cabang Anda untuk hal semacam ini? Hubungi saja biro kota secara langsung dan minta mereka untuk mengirim seseorang ke sana. Hei, sepertinya aku yang akan membayar kembali. Daniel Bastian menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor yang ditinggalkan Luo Guanzong untuknya, dan menelepon langsung. Saat ini, Luo Guanzong hendak pulang kerja. Ketika dia menerima telepon dari Daniel Bastian, dia dengan cepat bertanya, Tuan Bastian, ada apa menelepon selarut ini? Daniel Bastian langsung menjelaskan masalah itu di sini secara singkat. Apa? Apakah kamu yakin? Oke, begitu. Kata Luo Guanzong dengan tergesa-gesa setelah mendengar kata-kata Daniel Bastian. Aku akan segera mengirim seseorang ke sana, kamu harus berhati-hati. Setelah Luo Guanzong selesai berbicara, dia segera kembali ke biro kota untuk mulai menyebarkan tugas. Di sisi lain dermaga, Vanya Valona menyaksikan Daniel Bastian menyelesaikan panggilan telepon, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya tidak menyangka Anda begitu akrab dengan Direktur Luo dari biro kota. Dia tampaknya sangat menghormati Anda. Banyak. Kenapa? Karena aku tampan.
Daniel Bastian mengatakan kalimat ini dengan percaya diri, tapi Vanya Valona mengabaikannya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu saja seperti ini? Vanya Valona berbisik. Kalau tidak, tapi saya tidak tahu kapan mereka akan datang. Dari apa yang saya lihat, mereka akan selesai memuat kapal, dan mereka akan berlayar pada saat itu. Daniel Bastian selalu memperhatikan situasi di dermaga melalui mata perspektifnya. Tidak, mereka benar-benar tidak bisa pergi begitu saja, kata Vanya Valona tiba-tiba. Hei, pelankan suaramu. Daniel Bastian dengan cepat menutup mulut Vanya Valona. Siapa? Tapi suara Vanya Valona tadi telah menarik perhatian beberapa master di dermaga. Ada situasi. Di tepi dermaga, seorang pria berjaket hitam menatapnya, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Tokugawa yang pernah bertarung dengan Daniel Bastian sebelumnya. Yamada Taka, yang mengenakan mantel coklat dan topi di sebelahnya, bertanya, ada apa? Segera beberapa pekerja perlahan mendekati tempat persembunyian Daniel Bastian dan yang lainnya. Ekspresi Vanya Valona tiba-tiba menjadi tegang, dan dia berbisik, apa yang harus kita lakukan? Aku telah disakiti olehmu, apalagi yang bisa kulakukan, karena aku sudah ketahuan, aku hanya bisa tidur. Daniel Bastian kata ringan. Mata Vanya Valona membeku, dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya dan bergegas keluar. Sialan! Daniel Bastian tidak bisa tidak berkata, wanita ini benar-benar tidak takut mati. Berhenti, jangan bergerak, aku polisi. Vanya Valona bergegas keluar, menodongkan pistol ke pekerja yang mendekat dan orang lain di dermaga dan berteriak. Segera, wajah orang-orang di dermaga berubah, mengungkapkan ekspresi kaget. Ledakan! Pada saat ini, sesosok melompat turun dari wadah di samping Vanya Valona, menendang tangan Vanya Valona yang memegang pistol, dan menendang pistol itu. Bunuh dia! Percepat, berlayar, dan segera pergi. Melihat pemandangan ini, Yamada Taka berteriak dengan dingin. Segera, para pekerja di depan Vanya Valona menunjukkan tatapan tegas di mata mereka, mereka bergegas dan melancarkan serangan sengit ke Vanya Valona. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pekerja, tetapi dimainkan oleh master Jepang. Melihat sekelompok orang ini menyerang, ekspresi Vanya Valona berubah, dan dia bergegas untuk bertarung dengan mereka. Meskipun Vanya Valona memiliki kekuatan tahap akhir Mingjin, dia tidak dapat mengambil keuntungan apapun di tangan sekelompok orang ini, dia ditendang di dada dan terbang keluar. Tepat ketika Vanya Valona hendak menyentuh tanah, sesosok terbang keluar, menangkap Vanya Valona di udara, lalu berputar dan mendarat di tanah. Kapten Bastian, sepertinya aku masih harus menyelamatkanmu. Daniel Bastian memandang Vanya Valona dengan senyum jahat di sudut mulutnya, dan kemudian Daniel Bastian melihat jejak kaki di dada Vanya Valona, dan menatap kelompok itu. Orang-orang dengan marah. Hei, kamu masih laki-laki? Tidak mudah menendang di sana. Jika kamu bersikeras menendang dada seseorang, bagaimana jika kamu menendangnya sampai mati? Itu tindakan kekerasan. Bab 206. Omong kosong. Melihat Daniel Bastian mengucapkan kata-kata ini, Vanya Valona langsung memelototi Daniel Bastian. Jangan khawatir, kakakku akan menggosoknya untukmu, dan aku berjanji tidak akan ada gejala sisa. Daniel Bastian menatap Vanya Valona sambil tersenyum, dan hendak meraih pijatan di tempat yang membanggakan dari 36E. Nakal! Vanya Valona tersipu cantik, dan dengan cepat melepaskan diri dari pelukan Daniel Bastian. Itu dia. Pada saat ini, Yamada Taka dan Tokugawa melihat ekspresi Daniel Bastian berubah, dan mereka terlihat sangat bermartabat. Mereka semua menderita kekalahan di tangan Daniel Bastian. Hei, aku bertemu denganmu lagi. Kamu kalah, jadi kamu berada di tim yang sama. Daniel Bastian memandang keduanya dengan senyum tipis di bibirnya. Nak, apa yang ingin kamu lakukan? Yamada Taka menatap Daniel Bastian dengan ekspresi yang dalam. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Aku di sini hanya untuk meminta beberapa barang milik negara kita. Karena kamu pernah dikalahkan olehku, dan kamu masing-masing kehilangan lengan, aku akan membiarkanmu pergi,
Kembali ke sarang lamamu di Jepang. Daniel berkata dengan tenang. Jie, apakah menurutmu kami akan hebat jika kamu menang? Karena kamu muncul malam ini, bersiaplah untuk mati di sini. Yamada Taka mendengus dingin, dan semua pekerja melepas mantel mereka dalam sekejap, mengungkapkan dia pergi seragam samurai hitam di dalam, lalu mengeluarkan pedang samurai dari beberapa tempat. Ada lebih dari 20 orang, dikelilingi oleh Daniel Bastian dan keduanya. Tuan Tokugawa, orang ini harus mati malam ini. Yamada Taka memandang Tokugawa dari samping. Saya melihat Tokugawa memberi isyarat, dan sekelompok orang bergegas keluar dari sekitar dermaga lagi. Semuanya menutupi wajah mereka, memancarkan aura jahat, dan mata mereka berbinar-binar. Kelompok orang ini semuanya berada di atas kekuatan tahap akhir Anjin, dan ada 5 atau 6 Master Huajin di antara mereka, yang sangat kuat. Hanya Fanya Fallona, yang berada di tahap akhir Mingjin, yang tidak tahan dengan aura menakutkan yang terpancar dari mereka, dan wajahnya menjadi pucat. Menarik. Sepertinya malam ini akan menjadi latihan yang bagus. Daniel Bastian meremas tinjunya dan meregangkan anggota tubuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Melihat sekelompok besar master di sekitar, wajah Fanya Fallona pucat dan berat, dan matanya menatap Daniel Bastian dengan sedikit kekhawatiran. Apakah kamu mempertanyakan kemampuanku? Jika kamu ingin tahu apakah aku percaya atau tidak, kamu akan tahu jika kamu bertengkar di tempat tidur malam ini. Seorang pria tidak bisa mengatakan tidak. Daniel Bastian memandang Fanya Fallona dengan sembrono. Kamu selalu membuat lelucon seperti ini. Jika kamu mati, aku tidak akan mengumpulkan tubuhmu. Fanya Fallona menatap Daniel Bastian dengan marah. Haha. Konyol ingin membunuhku. Daniel Bastian hanya karena kelompok ayam dan anjing lokal ini. Daniel Bastian tertawa liar, dengan nada arogan, dan meremehkan. Bunuh! Teriak Yamada Taka, dan segera prajurit elit dari keluarga Ishii menyerang Daniel Bastian lebih dulu. Satu persatu memancarkan aura pembunuh yang menakutkan, mengalir deras seperti air pasang, dan aura pembunuh yang menyatu dan ditumpangkan mengejutkan Fanya Fallona berulang kali. Kapten Bastian, minggir, pria tampan ini akan membiarkanmu melihat apakah aku bisa melakukannya hari ini. Teriak Daniel Bastian keras, secercah cahaya menakjubkan melintas di matanya, dia mengepalkan tinjunya, dan dia dipenuhi dengan semangat juang tak terkalahkan dirilis. Ledakan. Mengambil langkah maju, dia meninju dengan kekuatan yang mendominasi dan ganas, bahkan kekosongan dihancurkan oleh pukulan ini dan mengeluarkan suara cici. Dengan keras, pemimpin prajurit itu dipukul di dada oleh pukulan Daniel Bastian, tulang dadanya langsung hancur, dan sepotong besar menonjol dari punggungnya. Seluruh orang itu terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya, dia tidak bisa lagi bertahan. Ledakan. Setelah itu, Daniel Bastian menurunkan tubuhnya, menghindari pisau tajam, dan menyapu dengan satu tendangan. Kakak. Serangkaian suara patah dan patah terdengar, dan orang-orang yang tersapu oleh kaki Daniel Bastian berlutut di tanah satu persatu, kaki mereka semua dipatahkan oleh kaki Daniel Bastian. Bang bang bang. Daniel Bastian sama ganasnya dengan harimau yang turun dari gunung, dan dia menembak dengan sangat ganas. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun, itu sepenuhnya kekuatan fisiknya sendiri, dan dia menyiksa orang-orang ini sampai tingkat yang mengerikan. Melihat Daniel Bastian yang menunjukkan kekuatan besar seperti dewa perang, mata Fanya Fallona bersinar terang, suasana hatinya menjadi tegang, dan jantungnya sedikit berdenyut. Dan wajah Yamada Taka itu terlihat sangat jelek, dan dia berkata kepada Tokugawa. Tuan Tokugawa, orang ini terlalu menakutkan, biarkan orang-orang Yin Shazong memblokir mereka terlebih dahulu, kita harus segera mengungsi, dan hampir semua hal telah terjadi. Diangkut ke kapal barang ayo. Tokugawa mengangguk, dan membuat gerakan lain, dan segera para penguasa sekte Yinsa yang penuh dengan roh jahat dan mata tajam yang berkedip-kedip itu bergegas menuju Daniel Bastian.
Kelompok orang ini lebih kuat dari para prajurit barusan. Masing-masing dari mereka mempraktikkan keterampilan unik, dengan roh jahat yang menakutkan di tangan mereka, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada kelompok prajurit tadi. Sekelompok orang seperti itu bergegas, meledak dengan seluruh kekuatan mereka, dan menahan Daniel Bastian untuk sementara waktu. "Ayo pergi," kata Yamadataka, dan berjalan menuju kapal barang bersama orang-orang lainnya dan Tokugawa. "Daniel Bastian, mereka pergi." Saat ini, Vanya Valona membuka mulutnya dengan cepat, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Daniel Bastian mengalihkan pandangannya, lalu menyipitkan matanya, menatap sekelompok master sekte Yinsa di depannya. "Sepertinya aku akan dipaksa untuk menggunakan semua kekuatanku." Daniel Bastian berkata, teknik tubuh hegemoni bintang 9 di tubuhnya sedang berjalan, dan kekuatan bintang dilepaskan dari 3 titik akupuntur utama. Tidak seperti prajurit lain yang menyimpan kekuatan di dantian mereka, karena fisik Daniel Bastian, semua kekuatannya disimpan di 3 titik akupuntur yang telah dia buka. Dan kekuatannya adalah kekuatan misterius dan kuat dari bintang-bintang. Kekuatan semacam ini karena dia terus berlatih seni tubuh hegemoni bintang 9 dan menyerap kekuatan unik bintang-bintang di langit, sangat kuat dan menakutkan. Saat kekuatan bintang melonjak ke seluruh tubuhnya, Daniel Bastian meledak dengan kekuatan yang menakutkan, menekan penonton. Pada saat ini, Daniel Bastian seperti dewa langit dan bumi, memancarkan aura yang menakutkan, dan bintang-bintang di langit bersinar terang. Bum bum bum. Segera setelah itu, serangkaian raungan terdengar, dan satu demi satu, orang-orang dari sekte Yin Fian terhempas olehnya. Daniel Bastian, yang menggunakan kekuatan bintang-bintang, bahkan lebih ganas dan mendominasi, kelompok orang dari sekte Iblis Yin ini sama sekali bukan musuhnya. Dalam waktu kurang dari setengah menit, kelompok master dari sekte Yinsha dengan roh jahat Yin semuanya terluka parah oleh Daniel Bastian dan jatuh ke tanah tanpa perlawanan sama sekali. Saat ini, kapal barang sudah berlayar, dan peluit berbunyi, dan perlahan meninggalkan dermaga. "Daniel Bastian, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Vanya Valona bergegas mendekat, menatap cemas ke arah kapal barang yang akan pergi. Daniel Bastian menyapu matanya dan melihat sebuah kapal pesiar kecil yang diparkir di samping dermaga bergegas mendekat, dan Vanya Valona mengikuti di belakangnya. Bab 207. "Apakah kamu ingin mengejarnya di kapal pesiar ini?" "Tapi kami tidak memiliki kuncinya," kata Vanya Valona sambil menatap Daniel Bastian. "Aku tidak terganggu dengan masalah ini." Daniel Bastian langsung melompat ke kapal pesiar kecil dan mengutak-atik tombol sebentar. "Oke, sudah selesai, kamu tunggu saja di sini." Daniel Bastian memandang Vanya Valona dan mengatakan sesuatu, tetapi yang terakhir langsung melompat. "Aku ingin ikut denganmu, tetapi apakah kamu yakin kapal pesiar ini bisa dimulai?" Vanya Valona memandang Daniel Bastian dengan curiga. Daniel Bastian tersenyum misterius, dan tiba-tiba terbuka, kapal pesiar kecil itu meluncur keluar dengan keras, dan Vanya Valona sangat ketakutan sehingga dia segera memeluk Daniel Bastian. Di bawah kendali Daniel Bastian, kapal pesiar kecil itu melaju melewati angin dan ombak dan mengejar kapal barang besar. Di atas kapal barang, Yamadataka yang semula santai, tiba-tiba melihat sebuah kapal pesiar melaju ke arahnya di laut, dan ekspresinya langsung berubah. "Sialan, kamu mengejarku begitu cepat, percepat sekarang." Yamadataka meraung, dan Tokugawa di samping melihat Daniel Bastian mengejarnya begitu cepat, matanya juga terfokus. Segera kecepatan kapal barang meningkat, tetapi karena ukurannya, bahkan di bawah kapal barang yang dipercepat masih sulit untuk dibandingkan dengan kapal pesiar kecil yang dikemudikan oleh Daniel Bastian. Di tangan Daniel Bastian, kapal pesiar telah membuka kecepatan tercepat, seolah terbang di laut, sehingga Vanya Valona harus memeluk erat Daniel Bastian. Semenit kemudian, kapal pesiar sudah mendekati kapal kargo. Saat ini, Yamadataka berteriak, "Cepat, hentikan mereka untukku, sama sekali jangan biarkan mereka naik," ingin mencegah Daniel Bastian naik ke kapal. "Pegang aku erat-erat," Daniel Bastian berkata kepada Vanya Valona tiba-tiba, dan mengemudikan kapal pesiar itu ke dekat kapal barang.
Kemudian dia melangkah maju, melompat dengan Vanya Valona di pelukannya, dan bergegas menuju kapal barang. Melihat ini, Yamada Taka dan Tokugawa bergegas mendekat, dan ketika Daniel Bastian berada di udara sebelum dia naik ke perahu, mereka meledak dengan kekuatan yang kuat, mencoba untuk memukul Daniel Bastian kembali ke laut. Minum. Daniel Bastian, yang menahan Vanya Valona di udara, menghela napas rendah. Kekuatan yang kuat menyembur keluar dari bawah kakinya, dan dia melompat lagi, dan pada saat yang sama meninju dengan sekuat tenaga. Seluruh tubuhnya dan kekuatan bintang. Dengan keras, Yamada Taka dan Tokugawa mundur lagi dan lagi, diikuti oleh sisa pedang katana yang menyerang satu demi satu. Namun, Daniel Bastian meletakkan kakinya di salah satu pedang samurai mereka, dan dengan Vanya Valona di lengannya, dia membalik dengan indah dan mendarat di Geladak. Desir. Begitu dia mendarat di Geladak, Tokugawa datang untuk menyerang Daniel Bastian, mengumpulkan seluruh kekuatannya dan meninju ke arah Daniel Bastian, dan ada semburan udara jahat di atas tinjunya, yang mengganggu pikiran orang. Daniel Bastian melepaskan Vanya Valona, meninjunya, menjatuhkan lawannya lagi dan lagi. Daniel Bastian bergegas maju dan bertarung sengit dengan Tokugawa lagi. Pada saat ini, Tokugawa juga dipaksa untuk membangkitkan seluruh kekuatannya, dan roh jahat di dalam tubuhnya terus melonjak keluar, membawa kekuatan yang mengerikan. Namun, Daniel Bastian tidak takut, yang disebut roh jahat tidak memiliki kemampuan untuk melawan kekuatan bintang yang menghadapnya. Pada saat ini, Yamada Taka, yang tetap di samping tanpa bergerak, menatap Daniel Bastian dengan tegas, dan panah silang muncul di tangannya. Anak panah itu bersinar dengan cahaya biru-biru, yang jelas beracun. Daniel Bastian, yang bertarung dengan sengit, tidak memperhatikan adegan ini, tetapi Vanya Valona melihat anak panah di tangan Yamada Taka, dan wajahnya berubah. Memanggil. Dalam sekejap, panah beracun di tangan Yamada Taka melesat ke arah Daniel Bastian. Saat ini, Daniel Bastian merasakan krisis datang dari belakang, tetapi dia tidak menunggu reaksinya. Vanya Valona yang berada di samping tiba-tiba menyerbu dengan semburan kekuatan, dan memblokir wajah Daniel Bastian, dan anak panah itu langsung menembus dadanya. Poh! Vanya Valona memuntahkan seteguk darah, dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, ekspresi Daniel Bastian berubah, dan kilatan amarah muncul di matanya. Dia memusatkan pandangannya pada Yamada Taka, dan niat membunuh muncul di matanya. Pada saat ini, Tokugawa meninju Daniel Bastian sementara Daniel Bastian terganggu, dan mengenai tubuh Daniel Bastian, tetapi ekspresinya terkejut. Dia merasa seolah-olah pukulannya telah menabrak sepotong baja, dan tubuh lawan sangat keras. Mati! Daniel Bastian memandang Tokugawa dengan kilatan niat membunuh di matanya, meraih lengan lawan yang meninju, dan meninju dengan seluruh kekuatan di tubuhnya dengan satu tangan. Poh! Sebuah pukulan menghantam kepala Tokugawa secara mengejutkan, dan kepalanya meledak seperti semangka dalam sekejap, dan darah merah bercampur dengan otak putih menyembur keluar, memercik ke wajah Daniel Bastian. Di bawah pukulan keras Daniel Bastian dengan seluruh kekuatannya, Tokugawa dipukul di kepala tanpa perlawanan. Melihat pemandangan berdarah ini, wajah dingin Yamada Taka menjadi pucat dan ketakutan. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia melompat ke laut, dan yang lainnya juga melompat ke laut tanpa ragu-ragu. Melompat ke laut mereka hampir mati, tetapi jika mereka tetap di perahu, mereka hampir mati. Vanya Valona, bangun! Daniel Bastian berlutut dan memeluk Vanya Valona, sudut mulutnya sudah biru, jelas beracun. Daniel Bastian memeriksa luka Vanya Valona, mengerutkan kening, dan membaringkan lawannya, melihat ke tempat anak panah itu dimasukkan, dan sebelum dia sempat berpikir, dia merobek pakaian di dadanya. Tiba-tiba penutup renda ungu Vanya Valona muncul di depan Daniel Bastian, serta daging montok dan empuk yang sulit dibungkus. Dan anak panah ini tertancap di tepi kelinci putih di sebelah kiri, dan tempatnya telah berubah menjadi hitam, sepertinya racunnya sangat kuat. Daniel Bastian dengan cepat mengeluarkan kantong akupuntur dari tubuhnya, menatap Vanya Valona, dan berkata, "Maaf, aku menyelamatkanmu, tidak mengambil keuntungan darimu." Setelah mengatakan ini, Daniel Bastian membuka penutupnya, memperlihatkan area kulit putih,
dan merah terang terlihat samar, yang membuat jantung Daniel Bastian berdebar. Tapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain, dan dengan cepat mengayunkan jarum perak ke beberapa titik akupuntur di sekitar lukanya. Memutar jarum perak dengan lembut, Daniel Bastian dengan lembut mengeluarkan anak panah itu, dan noda darah hitam menyembur keluar. Daniel Bastian dengan cepat mengacungkan jarum perak dan menusuk tubuh Vanya Valona, mencoba mengeluarkan racunnya, tetapi toksisitasnya terlalu kuat, dan tidak mudah untuk memaksanya keluar hanya dengan akupuntur. Kekuatan bintang-bintang di tubuhnya terlalu banyak dikonsumsi karena pertempuran sengit ini, jika tidak, kekuatan penggerak bintang-bintang dapat mengeluarkan racun-racun ini. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan trik itu. Daniel Bastian menatap Vanya Valona dengan aneh, dan menggunakan jarum perak untuk memaksa semua racun di tubuhnya ke lukanya, lalu menundukkan kepalanya dan langsung menyedot racun keluar dengan tangannya. Mulut. Setelah meminum beberapa teguk, racun dalam tubuh Vanya Valona secara bertahap dikosongkan, dan Vanya Valona secara bertahap sadar pada saat ini. Ketika dia membuka matanya dan melihat pakaiannya robek, tudungnya disingkirkan, dan seorang pria menempel di samping kelincinya sedang mengisap sesuatu, dia terkejut, dan ledakan amarah keluar dari hatinya.